Baik, selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang pendidikan dan perubahan sosial. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri untuk memaparkan hasil diskusi kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Jadi di sini kami akan membawakan materi mengenai pendidikan dan perubahan sosial. Jadi, pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Yang berikut adalah sistem pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pendidikan formal, yang kedua pendidikan informal, yang ketiga pendidikan non-formal. Yang berikut adalah pendidikan sebagai objek dan subjek. Di sini objek mencakup tentang pendidikan diposisikan sebagai intuisi yang harus selalu mengikuti perkembangan dunia industri. Jadi apa yang dipelajari di sekolah harus sesuai dengan yang dibutuhkan di dunia industri atau dunia kerja. Yang berikut subjek. Di sini subjek pendidikan sebagai agent of change, di mana pendidikan merupakan sebuah proses transfer ilmu pengetahuan. Yang berikut adalah perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang berikut macam-macam konsep perubahan sosial. Yang pertama, konsep kemajuan sosial. Kemajuan sosial ini terbagi atas 2 bagian, yaitu evaluasi. Yang berikut neo-evaluasionisme. Yang kedua tentang neo-evalualisme. Yang berikut konsep sosialistik mengenai perubahan, terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama anarkisme, yang kedua marxisme, yang ketiga sosialisme Fabian, yang berikut neo-evalualisme. Yang kedua konsep sosialistik mengenai perubahan, terbagi atas 4 bagian, yaitu anarkisme, marxisme, sosialisme Fabian, reformisme marxilistik. Yang berikut adalah faktor pendorong perubahan sosial dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal, faktor eksternal. Faktor internal terbagi atas beberapa bagian, yaitu penemuan baru, bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang berikut konflik dalam masyarakat, adanya revolusi. Yang kedua adalah faktor eksternal, itu terbagi lagi atas beberapa bagian, yaitu lingkungan fisik, peperangan, dan pengaruh kebudayaan lain. Yang berikut adalah hubungan pendidikan dan perubahan sosial. Hubungan dan pendidikan dalam perubahan sosial adalah pendidikan dapat dipengaruhi perubahan sosial, di mana perubahan sosial nanti akan memiliki fungsi, yaitu melakukan produksi budaya, pengembangan analisis budaya terhadap perkembangan kelembagaan tradisional, melakukan perubahan atau konflikasi tingkat ekonomi sosial tradisional, dan melakukan perubahan yang lebih mendasar terhadap intuisi tradisional yang telah ditinggalkan. Ya, kita masuk pada teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial ini terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama teori evaluasi atau evaluasi teori. Yang kedua itu tentang teori konflik atau konflik teori. Yang ketiga adalah teori fungsional atau fungsionalis teori. Yang berikut adalah teori siklis atau cyclical teori.
Yang berikut adalah pendidikan dan pembaharuan masyarakat. Pembaharuan masyarakat atau inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktik, atau objek yang didasari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan sama seperti sekolah, keluarga, kumpulan, negara, semua masyarakat. Yang berikut adalah pendidikan sebagai sosial kontrol dan sosial canggih. Yang pertama adalah kontrol sosial atau sosial kontrol, merupakan suatu sistem yang mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Yang kedua adalah perubahan sosial atau sosial canggih, merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Baik, terima kasih. Ini adalah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih.